Di dunia ini, kita semua berhubungan satu sama lain, membangun jembatan dari kepercayaan yang rapuh. Namun, apa yang terjadi ketika jembatan itu mulai retak tanpa kita sadari? Ketika seseorang yang kita percayai ternyata menyembunyikan kebenaran di balik kata-kata yang indah, apakah kita mampu melihatnya, atau apakah kita terlalu tenggelam dalam ilusi yang mereka ciptakan? Kebohongan adalah bagian dari kenyataan manusia, begitu dekat dengan kita. Kadang kita lupa bahwa kita tidak selalu melihat dunia sebagaimana adanya. Di balik setiap senyuman ada ruang untuk ketidakjujuran. Namun, bagaimana kita tahu kalau seseorang sedang berbohong? Apakah kita hanya akan terus berjalan dalam kegelapan, atau kita mampu membuka mata dan melihat tanda-tanda yang tersembunyi di depan kita? Hari ini, kita akan mengajak kalian untuk melihat lebih dalam ke dalam hubungan manusia, untuk memahami tanda-tanda yang sering kita abaikan. Karena hanya dengan menerima kenyataan bahwa kebohongan ada, kita bisa mulai mendeteksi apa yang tak terucap. Jadi, mari kita selami bersama. Apa saja tanda-tanda bahwa seseorang mungkin sedang membohongi kita? 1. Terburu-buru mengganti topik pembicaraan. Dalam setiap percakapan, kita seakan sedang menyulam benang-benang pengertian di antara dua jiwa. Namun, kadang benang itu terputus begitu saja, bukan oleh kesalahan kita, tetapi oleh ketakutan yang tersembunyi di dalam diri seseorang. Ketika seseorang dengan cepat mengalihkan pembicaraan, mereka mungkin tidak hanya ingin menghindari topik, mereka mungkin sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Coba pikirkan sejenak, pernahkah kalian berbicara dengan seseorang dan tiba-tiba mereka begitu cepat mengganti topik pembicaraan? Mungkin saat itu kalian merasa ada yang ganjil, tapi kemudian kalian membiarkannya begitu saja. Kita sering menganggapnya sebagai kebetulan atau hanya bagian dari percakapan biasa. Tetapi, apakah kita pernah berhenti untuk berpikir lebih dalam bahwa perubahan topik yang tergesa-gesa itu mungkin adalah cara mereka untuk menghindari sebuah kenyataan yang sulit? Kebohongan seringkali tidak diungkapkan dalam bentuk kata-kata yang langsung. Lebih sering, kebohongan diselubungi oleh tindakan yang terlihat sepele, seperti mengalihkan perhatian kita. Ketika seseorang terburu-buru mengubah arah percakapan, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang melarikan diri dari sesuatu yang mereka takuti untuk diungkapkan. Perubahan topik bukan hanya tentang topik itu sendiri, tetapi tentang perasaan yang mendalam yang ingin mereka hindari. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan distraksi, kita seringkali tidak memiliki waktu untuk berhenti sejenak dan merenung. Tetapi kebohongan tersembunyi dalam detik-detik kecil seperti ini. Jika kita mampu memperhatikan dengan seksama, kita akan menyadari bahwa kebohongan bukan hanya tentang apa yang tidak mereka katakan, tetapi juga tentang apa yang mereka coba sembunyikan dengan cepat dan tiba-tiba. Jadi, jangan biarkan perubahan topik yang terburu-buru berlalu begitu saja. Itu bisa jadi tanda pertama dari kebohongan yang lebih besar. Perhatikan dengan seksama, karena dalam dunia ini seringkali apa yang tidak diucapkanlah yang paling berbicara. 2. Mendengarkan dengan sepenuh hati. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang serba cepat, kita seringkali lupa akan satu hal sederhana, namun sangat penting: mendengarkan. Mendengarkan bukan hanya sekadar mendengar suara. Mendengarkan adalah seni yang memerlukan ketulusan, ketenangan, dan pengertian yang mendalam terhadap apa yang tidak terucapkan. Sebuah percakapan yang sejati adalah percakapan yang tidak hanya melibatkan kata-kata, tetapi juga keterhubungan jiwa. Pernahkah kalian merasa ketika seseorang berbicara dengan kalian seolah ada sesuatu yang tak terucapkan, namun begitu jelas terasa? Begitu sering kita tergesa-gesa untuk memberikan solusi untuk mengatasi masalah, bahkan sebelum kita memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya dirasakan oleh orang tersebut.
Kita terbiasa memberikan jawaban, padahal yang mereka butuhkan bukanlah solusi. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Dalam momen itu, ketika kita berhenti untuk sejenak mendengar dengan sepenuh hati, kita sebenarnya sedang memberikan ruang bagi kebenaran untuk muncul. Tanpa kata-kata, tanpa pemikiran untuk segera menyelesaikan, kita memberi ruang untuk perasaan yang mendalam dan tidak terucapkan. Dan terkadang itu adalah sebuah kebohongan yang kita semua sering abaikan. Kebohongan yang tidak terucapkan oleh mereka, tapi oleh kita sendiri, bahwa kita tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kebohongan terbesar yang sering kita alami adalah ketika kita gagal mendengar. Kita hidup di dunia yang penuh dengan suara, namun tak banyak yang benar-benar mendengar. Dan dalam diam, kita kehilangan kesempatan untuk mengenali kebohongan yang ada, bahkan yang ada di dalam diri kita sendiri, bahwa kita tidak cukup hadir untuk orang-orang yang kita cintai. Mendengarkan bukan hanya sebuah tindakan pasif. Mendengarkan adalah bentuk kehadiran yang aktif, yang memberi kekuatan kepada orang lain untuk mengungkapkan dirinya. Jika kita mampu mendengarkan dengan sepenuh hati, kita akan mendapati bahwa kebohongan tak selalu tersembunyi dalam kata-kata, tetapi dalam ruang-ruang yang tidak terisi, dalam perasaan yang tidak terungkapkan. Saat kita mendengarkan dengan penuh perhatian, kita tidak hanya mengerti kata-kata mereka, tetapi juga hati mereka. Jadi, di dunia yang semakin bising ini, cobalah untuk berhenti sejenak. Beri waktu untuk mendengarkan, karena dalam mendengarkan, kita bisa mengenali lebih banyak hal daripada yang kita sadari. 3. Defensif tanpa alasan. Ada kalanya dalam percakapan, seseorang menunjukkan reaksi yang tak proporsional, sebuah respon yang penuh pertahanan, meski tidak ada serangan yang nyata. Mereka seakan-akan siap untuk melawan, tanpa alasan yang jelas, tanpa dasar yang kuat. Ini bukan sekadar sikap kewaspadaan, melainkan sebuah reaksi instinktif yang berasal dari ketakutan. Ketakutan untuk terungkap, ketakutan untuk terlihat lemah, ketakutan akan kebenaran. Pernahkah kalian berbicara dengan seseorang yang sepertinya selalu siap membela diri, bahkan ketika tidak ada yang menyerangnya? Saat kalian mencoba menanyakan sesuatu yang sederhana, atau sekadar mengungkapkan kekhawatiran, mereka merespons dengan sikap defensif yang berlebihan. Seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulut kalian adalah ancaman baginya, padahal yang kalian butuhkan hanyalah kejelasan. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri mereka? Reaksi defensif yang berlebihan adalah tanda pertama dari sebuah kebohongan yang sedang disembunyikan. Ketika seseorang merasa terancam oleh pertanyaan yang sederhana, itu adalah indikasi bahwa ada sesuatu yang mereka ingin sembunyikan. Ketakutan mereka bukan berasal dari kata-kata kita, tetapi dari kebenaran yang takut mereka ungkapkan. Sebuah kebenaran yang jika terungkap akan menghancurkan citra yang mereka bangun atau meruntuhkan kedamaian yang mereka nikmati. Defensif tanpa alasan adalah cermin dari ketidakmampuan untuk menghadapinya, baik itu kenyataan, pertanyaan, atau bahkan perasaan mereka sendiri. Dalam kebohongan, mereka membangun benteng pertahanan di sekeliling diri mereka, berusaha untuk melindungi sesuatu yang rapuh dari pandangan orang lain. Dan seringkali mereka tidak menyadari bahwa semakin kuat mereka bertahan, semakin jelas pula kebohongan mereka terlihat. Mungkin kita pernah menjadi orang itu. Mungkin kita pernah merasakan dorongan untuk membela diri meski kita tahu dalam hati kita bahwa tidak ada yang perlu dipertahankan. Ketika kita defensif tanpa alasan yang jelas, itu adalah sinyal bahwa kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar percakapan. Kita sedang berhadapan dengan ketakutan kita terhadap kebenaran. Jadi, ketika seseorang menjadi defensif tanpa alasan, berhati-hatilah. Itu bukan hanya tentang kata-kata yang mereka ucapkan,
tetapi tentang apa yang mereka coba lindungi. Dan dalam setiap perlindungan, kita akan selalu menemukan sebuah kebohongan yang tersembunyi di baliknya. 4. Cerita yang terlalu sempurna. Dalam kehidupan kita, ada kisah-kisah yang mengalir dengan begitu indah, begitu sempurna, seolah-olah mereka datang dari dunia yang berbeda, dunia yang tidak mengenal kesulitan, kegagalan, atau keraguan. Cerita-cerita ini terasa seperti lukisan yang terlalu sempurna. Setiap garis dan warnanya begitu teratur, begitu terkontrol. Tetapi apakah mungkin kehidupan yang sejati, kehidupan yang kita jalani setiap hari, benar-benar begitu sempurna? Pernahkah kalian mendengar cerita yang begitu mulus, begitu terlalu baik, sehingga kalian merasa ada sesuatu yang tidak beres? Mungkin seorang teman menceritakan pengalaman mereka yang luar biasa. Semuanya berjalan tanpa hambatan, tanpa rintangan. Mereka menang tanpa usaha, mereka berhasil tanpa kesulitan. Namun, di dalam diri kita ada perasaan yang berbeda, perasaan bahwa sesuatu sedang disembunyikan. Kehidupan yang sempurna adalah kebohongan yang tersembunyi di balik tirai harapan. Tidak ada kehidupan yang hanya dipenuhi dengan kemenangan tanpa rasa sakit, atau kebahagiaan yang tidak pernah diuji oleh kesedihan. Ketika seseorang menceritakan kisah yang terlalu sempurna, itu bukan sekadar pencitraan. Itu adalah sebuah upaya untuk menutupi sesuatu yang lebih gelap, sebuah kenyataan yang mereka takutkan untuk diungkapkan. Dan di balik cerita yang terlalu indah itu, tersembunyi kebohongan yang ingin mereka jaga agar tetap tidak terlihat. Di dunia ini, setiap kebahagiaan yang sejati harus melalui ujian. Setiap kesuksesan yang berharga harus melalui kegagalan yang mendalam. Maka ketika seseorang berbicara tentang cerita yang terlalu sempurna, kita harus berhati-hati. Ini adalah kebohongan yang tersembunyi dalam kenangan manis, di mana kegagalan tidak ada dan luka tidak pernah sembuh. Apa yang mereka sembunyikan adalah bagian dari kisah yang belum diceritakan, sebuah kebohongan yang mereka pilih untuk tidak mengakui. Cerita yang terlalu sempurna bukanlah sebuah cerita yang menginspirasi. Sebaliknya, itu adalah sebuah ilusi yang menyesatkan. Dalam setiap cerita, dalam setiap pengalaman hidup, kita perlu keberanian untuk menerima ketidaksempurnaan, bahwa segala sesuatu yang berharga datang dengan harga yang harus dibayar. Ketika seseorang berbicara tentang cerita yang terlalu sempurna, tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang mereka coba sembunyikan? Karena kadang-kadang kebohongan terbesar adalah yang terselubung di balik kesempurnaan. 5. Membalikan badan dari Anda. Ada kalanya kita bisa merasakan ketidaknyamanan dalam diri seseorang tanpa harus mendengar kata-kata mereka. Perubahan tubuh yang halus, seperti membalikkan badan, adalah refleksi dari suatu perasaan yang tak terucapkan. Sebuah sinyal, meskipun tak disadari, bahwa sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Membalikkan tubuh bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang menutup diri, tentang menahan kebenaran dari yang seharusnya terungkap. Perhatikan baik-baik ketika kita berbicara dengan seseorang dan tiba-tiba mereka mulai membalikkan badan mereka, berbalik arah, atau bahkan menghindari tatapan mata kita, kita sedang berhadapan dengan lebih dari sekadar percakapan yang dangkal. Ada pesan yang lebih dalam di balik gerakan itu, sebuah isyarat yang tidak perlu kata-kata untuk mengungkapkan perasaan sejati mereka. Membalikkan badan adalah kebohongan yang tersembunyi di balik gestur. Sebuah tindakan yang mengatakan, "Saya tidak ingin berada di sini, saya tidak ingin berbicara lebih jauh." Ini bukan hanya tentang jarak fisik, tetapi jarak emosional yang semakin melebar. Ketika seseorang membalikkan badan mereka dari kita, mereka memberitahu kita bahwa mereka tidak siap untuk menghadapinya, atau mungkin lebih buruk lagi, bahwa mereka sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin kita ketahui. Gerakan ini, meskipun tampak sederhana, seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Ketika seseorang membalikkan badan, mereka sedang melarikan diri,
dari kenyataan, dari kita, atau bahkan dari diri mereka sendiri. Ini adalah mekanisme perlindungan, bukan hanya fisik, tetapi emosional. Mereka merasa terancam, entah oleh pertanyaan yang kita ajukan, atau oleh kenyataan yang mereka coba sembunyikan. Namun, apakah kita bisa sepenuhnya menghindari kebohongan ini? Apakah kita bisa selalu tahu apa yang tersembunyi di balik tindakan sederhana ini? Seringkali jawabannya adalah bahwa kita harus lebih peka terhadap bahasa tubuh, terhadap bahasa yang tidak diucapkan, karena di balik setiap gerakan ada kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Membalikkan badan bukan hanya soal fisik, itu adalah bentuk penolakan terhadap kenyataan yang tidak ingin dihadapi. Jadi, ketika kita melihat tanda ini, mari kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita, apa yang sebenarnya mereka coba hindari? Apa yang mereka coba sembunyikan? Karena dalam setiap tindakan yang tampaknya sepele, ada kebohongan yang menunggu untuk ditemukan. 6. Menertawakan topik serius. Tertawa adalah ekspresi yang universal, sebuah cara bagi manusia untuk menanggapi dunia ini. Namun, ada kalanya tawa bukanlah sebuah reaksi tulus terhadap kebahagiaan atau kejenakaan, tetapi sebuah pelindung, sebuah perisai yang menutupi ketidaknyamanan yang dalam. Ketika seseorang menertawakan hal yang serius, hal itu bukan hanya soal humor. Ini adalah bentuk pelarian dari kenyataan yang tidak ingin mereka hadapi. Pernahkah kalian berbicara dengan seseorang tentang sebuah topik yang dalam, sesuatu yang serius dan penting, dan tiba-tiba mereka tertawa? Tertawa seperti itu bukanlah reaksi alami, bukanlah sesuatu yang muncul karena humor yang tepat. Itu adalah reaksi yang dipaksakan, sebuah upaya untuk menghindari kenyataan. Ketika seseorang menertawakan topik serius, itu bukan hanya soal mereka mencoba mengubah suasana, tetapi lebih kepada mereka mencoba menutupi sesuatu yang jauh lebih mendalam. Tertawa seringkali digunakan untuk menyembunyikan rasa takut, kecemasan, atau bahkan rasa malu. Ketika sebuah topik yang berat muncul, seseorang yang menertawakannya berusaha untuk meredakan ketegangan, bukan dengan kejujuran, tetapi dengan penyangkalan. Mereka menghindar dengan menggunakan tawa sebagai alat untuk mengalihkan perhatian, untuk menjauhkan diri dari kebenaran yang seharusnya dihadapi. Tertawa dalam menghadapi sesuatu yang serius adalah kebohongan dalam bentuk lain. Itu adalah kebohongan yang datang dalam bentuk kelucuan, sebuah upaya untuk merendahkan makna yang sesungguhnya. Tawa itu bukan hanya sekadar suara, itu adalah penghalang terhadap perasaan, penghalang terhadap pemahaman yang sejati. Ketika kita tertawa, kita menyampaikan pesan, saya tidak siap untuk menghadapi ini, saya tidak ingin menghadapinya, dan dalam penolakan itu tersembunyi ketakutan yang lebih besar. Namun, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, mengapa kita tertawa saat yang seharusnya bukan waktunya untuk tertawa? Apa yang kita coba hindari? Apa yang kita takuti untuk hadapi? Karena kadang-kadang, tawa yang paling keras datang dari tempat yang paling rapuh di dalam diri kita. Dan ketika seseorang menertawakan topik yang serius, itu adalah kebohongan yang bersembunyi dalam wajah yang tersenyum. Tertawanya bukan untuk meredakan ketegangan, tetapi untuk menutupi ketakutan yang tak terlihat. Jadi, berhati-hatilah. Ketika kita mendengar tawa yang tak pada tempatnya, tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang mereka coba sembunyikan. 7. Berbicara dengan tidak jelas. Ada kalanya dalam percakapan kita, kata-kata menjadi seperti kabut, tidak jelas, kabur, tidak memadai untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Ketika seseorang berbicara dengan tidak jelas, mereka tidak hanya gagal untuk menyampaikan maksud mereka, tetapi mereka juga berusaha untuk menyembunyikan sesuatu. Ini adalah kebohongan yang berbentuk ketidaktepatan, sebuah penghindaran dari kebenaran yang seharusnya mereka hadapi. Perhatikan dengan saksama.
Ketika seseorang berbicara dengan tidak jelas, ketika kata-kata mereka berputar-putar menghindari inti permasalahan, itu adalah tanda bahwa mereka tidak ingin mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Kata-kata yang kabur adalah pertahanan pertama mereka terhadap pertanyaan yang sulit, terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Mereka tidak dapat berbicara dengan tegas karena mereka sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan. Berbicara dengan tidak jelas adalah cara mereka untuk tetap berada dalam zona aman mereka, di luar jangkauan pertanyaan yang dapat menggali lebih dalam, di luar jangkauan kebenaran yang tidak ingin mereka hadapi. Ketika kata-kata tidak cukup jelas, kita seharusnya lebih berhati-hati. Karena dalam ketidakjelasan itu terdapat kebohongan yang tersembunyi. Ketika seseorang berbicara dengan tidak jelas, mereka mungkin menganggap bahwa mereka sedang menghindari pertanyaan atau mengalihkan perhatian. Tetapi yang sebenarnya mereka lakukan adalah menutupi ketakutan mereka terhadap kebenaran yang mungkin akan terungkap. Dalam setiap kata yang kabur, ada kebohongan yang menyembunyikan kenyataan yang tidak ingin mereka hadapi. Kebohongan ini mungkin tidak terlihat pada awalnya, tetapi semakin kita mendengarkan, semakin jelaslah bahwa sesuatu sedang disembunyikan di balik kata-kata yang kabur. Dalam hidup ini, ketidakjelasan seringkali menjadi alat perlindungan. Namun perlindungan ini tidak selalu berarti kebaikan. Ia hanya menciptakan jarak antara apa yang ada di hati seseorang dan apa yang mereka ingin tunjukkan kepada dunia. Ketika kita berhadapan dengan seseorang yang berbicara dengan tidak jelas, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apa yang mereka coba sembunyikan? Mengapa mereka merasa perlu untuk menyamarkan kenyataan dengan kata-kata yang samar? Kebenaran kadang-kadang datang dengan kata-kata yang sederhana, dengan penjelasan yang tegas dan jelas. Tetapi kebohongan datang dalam bentuk yang lebih kabur, dalam kata-kata yang tidak cukup untuk memberikan gambaran utuh. Dan dalam ketidakjelasan itu, kita harus memiliki keberanian untuk mencari kebenaran di balik tirai kata-kata yang tersembunyi. Kita telah melangkah melalui labirin kebohongan, menyelami tanda-tanda yang sering kali terlewatkan, dan kini kita tiba di sebuah pemahaman yang lebih mendalam. Dalam hidup kita, kebohongan tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata yang jelas. Ia bisa datang dalam tawa yang dipaksakan, dalam gerakan tubuh yang menghindar, dan dalam kata-kata yang kabur. Semua ini adalah cara-cara halus yang digunakan untuk menutupi kebenaran yang tak ingin dihadapi. Namun, jangan salah paham. Kebohongan adalah bagian dari keberadaan manusia, bagian dari dunia yang penuh ketidaksempurnaan ini. Kita tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Yang bisa kita lakukan adalah mengasah indera kita untuk belajar membaca tanda-tanda yang tersembunyi, untuk mengamati bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang tidak dikatakan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kebisingan, penuh dengan kata-kata dan janji-janji yang mungkin tidak selalu dapat diandalkan. Tetapi di tengah segala kebohongan itu, ada satu hal yang tetap bisa kita percayai, dan itu adalah kemampuan kita untuk melihat lebih jauh dari apa yang tampak, untuk mendengar dengan lebih mendalam, untuk merasakan dengan lebih peka, dan untuk mencari kebenaran, meskipun ia tersembunyi di balik kebohongan yang terbungkus rapi. Kebenaran selalu ada, meskipun kadang-kadang kita harus melalui kabut ketidakjelasan dan kebohongan untuk menemukannya. Jika kita bersedia untuk membuka mata kita, untuk mendengarkan dengan hati, kita akan menemukan bahwa kebohongan, meskipun kuat, pada akhirnya akan mengungkapkan dirinya sendiri. Jadi marilah kita terus belajar untuk melihat lebih dalam, mendengar dengan lebih hati-hati, dan mencari kebenaran dengan keberanian. Karena dalam dunia yang penuh kebohongan ini, kita adalah pencari kebenaran, dan hanya dengan itu kita akan dapat menemukan kedamaian sejati.